Hal pertama yang dilakukan wanita itu setelah terlahir kembali adalah sengaja mengisi alamat pesanan makanan ke rumah tetangga. Setiap hari dia gila-gilaan memesankan makanan ke rumah tetangga karena dia ingat dengan sangat jelas di kehidupan sebelumnya tetangganya adalah seorang streamer wanita yang tiap hari menggoda hati orang lewat siaran langsung dan menari. Menarik banyak bos besar untuk menghamburkan uang demi dia. Tapi demi menghindari lokasi siaran diketahui oleh para bos, dia selalu mengisi alamat penerima dengan alamat rumah wanita itu. Setiap kali kurir datang, dia akan keluar pura-pura salah tulis alamat, lalu dengan muka penuh permintaan maaf membawa pergi hadiah mahal itu. Awalnya wanita itu tidak terlalu peduli, sampai suatu hari, istri bos besar menemukan keberadaan si tetangga dan mengikuti alamat penerima hingga sampai ke rumah wanita itu, lalu langsung memaki-maki dia tanpa ampun. Hal ini membuat nama baik wanita itu hancur dan pekerjaannya pun ikut hilang. Sementara si tetangga sama sekali tidak merasa bersalah. Di saat yang sama, setelah menguras habis uang si bos, dia langsung memblokir kontaknya. Bos yang marah besar akhirnya mencari alamat itu dan datang ke rumah wanita itu, lalu langsung membunuhnya dengan pisau. Mungkin karena langit juga merasa iba dengan nasib tragis wanita itu, makanya dia diberi kesempatan untuk terlahir kembali. Setelah terlahir kembali wanita itu bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Maka saat melihat kurir datang lagi ke depan pintu, dia langsung tahu itu pasti hadiah dari bos yang ditipu si tetangga lagi. Jadi ketika tetangganya keluar bilang salah tulis alamat dan mau ambil kembali pesanan itu, wanita itu langsung merebutnya, lalu bilang kalau itu memang ditujukan ke rumahnya. Siapa tahu itu kiriman dari orang yang sedang naksir dia. Habis bilang begitu, dia langsung berbalik masuk rumah sambil membawa buket uang. Muka tetangganya langsung berubah, menuduh dia mata duitan, dan bilang ini bukan pertama kali alamatnya dipakai. Lalu minta wanita itu untuk mengembalikan buket uangnya. Tapi wanita itu kali ini sama sekali tidak mau mengalah. Dengan dingin dia balas, tidak ada bukti juga kalau ini milik kamu. Habis bilang begitu dia langsung menutup pintu. Meski si tetangga teriak-teriak di luar, dia sama sekali tidak peduli. Setelah itu, wanita itu mulai merencanakan balas dendam. Langkah pertama, dia mengubah semua alamat pengiriman paket jadi alamat tetangganya. Lalu selama beberapa hari berturut-turut, dia nonstop memesan makanan untuk mengganggu hidup si tetangga. Kehidupan si tetangga jadi kacau total. Tapi keesokan harinya, si tetangga tiba-tiba datang ke rumah dengan wajah lesu dan senyum penuh permintaan maaf. Mengaku dulu memang dia yang salah. Tapi wanita itu langsung sadar kalau si tetangga pasti ada maunya. Benar saja kalimat berikutnya, dia minta tukar kamar. Bahkan bawa-bawa alasan dokter yang menyarankan dia butuh sinar matahari. Tapi wanita itu langsung tahu, itu cuma alasan agar dia bisa dijadikan kambing hitam untuk menghadapi istri bos besar yang akan datang. Meski tahu semuanya, wanita itu tetap setuju. Karena di kehidupan ini, dia mau pakai tangan istri bos besar untuk memberi pelajaran pada tetangganya. Dan benar saja begitu kamar ditukar, istri bos besar langsung datang. Tapi begitu melihat si tetangga keluar rumah, dia langsung mengenalinya sebagai perempuan yang goda suaminya. Tapi si tetangga langsung menyangkal mati-matian dan bilang dia cuma tetangga sebelah. Lalu menggambarkan wanita itu sebagai penipu kejam yang suka menipu uang orang. Dia bahkan pura-pura bilang mau bantu memanggil wanita itu keluar. Padahal semua ini sudah dilihat wanita itu dari lorong sejak awal. Dan ketika wanita itu akhirnya keluar sendiri, si tetangga malah buru-buru menuduh kalau dialah si streamer itu. Menghadapi makian istri bos besar, wajahnya terlihat sangat puas. Wanita itu langsung bilang kalau dia bukan streamer, tapi istri bos besar sama sekali tidak percaya.